Assalamualaikum Bu Irma, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Hanif. Alhamdulillah sehat Bu Hanif. Bu Hanif sendiri bagaimana kabarnya? Oke, Alhamdulillah Bu Irma, saya juga sehat. Eh, Bu Irma, tadi ada yang mau diceritakan ya? Kayaknya, monggo, silakan. Iya, begini loh Bu Hanif, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias Bu Hanif dalam pembelajaran saya, khususnya pada pembelajaran matematika. Selain itu ada beberapa murid itu yang malas dalam mengerjakan tugas dan menurut Bu Hanif mungkin adakah yang salah dari mungkin pembelajaran yang saya lakukan? Oh, begitu. Jadi menurut Bu Irma, apa yang akan diharapkan dari obrolan kita ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, Bu. Utamanya bagaimana murid-murid saya nanti agar antusias lagi dalam pembelajaran matematika, Bu. Oke, menurut Bu Irma, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Irma itu kurang antusias dalam pembelajaran matematika? Sepertinya seperti ini ya Bu Hanif. Yang pertama itu saya terlalu cepat Bu Hanif dalam memberikan pembelajaran karena di semester 1 ini saya harus mengejar materi karena siswa kelas 5 kan mau ANBK. Kemudian selain itu mungkin pembelajaran saya terlalu monoton. Saya kadang hanya menerangkan di depan, kemudian menulis, memberi contoh, kemudian anak-anak mengerjakan. Seperti itu, Bu. Eh, apakah semua murid itu tidak antusias, Bu Irma? Atau hanya berapa? Kalau di skala, kira-kira level antusias murid dari Bu Irma itu dalam pembelajaran matematika ada di level berapa? Sebenarnya kalau menurut saya itu tidak semua yang Bu Hanif, mungkin sebagian murid saya yang hanya yang kurang antusias. Dan jika saya diberi level antusias dari 1 sampai 10, kira-kira 6. Saya rasa dari 21 siswa saya pada pembelajaran matematika, 12 anak yang kurang antusias dan 9 anak lainnya bisa kok Bu mengikuti pembelajaran saya. Oh, begitu. Kalau untuk pembelajaran yang lain selain matematika, apakah muridnya Bu Irma juga sama, Bu, kurang antusias? Kalau menurut saya tidak ya Bu ya, mereka dapat antusias pada pembelajaran yang lain, hanya pada pembelajaran matematika saja Bu. Bahkan ketika sudah ada waktu pembelajaran matematika, anak-anak itu suka ngobrol sendiri kadang Bu. Oh, begitu. Sabar ya Bu Irma ya. Kalau dilihat seperti itu, metode apa yang ingin Bu Irma terapkan di mapel matematika itu? Bisa dijelaskan ya? Kalau pembelajaran saya itu biasanya saya kan hanya memberi contoh ya Bu ya. Kemudian Yeah. anak itu menulis jawaban, kemudian mengerjakan tugas yang hanya saya contohkan saja seperti itu Bu. Oh, seperti itu. Lalu bagaimana jika metode atau strategi pembelajaran untuk mapel yang lain itu, Bu? Kalau mapel yang lain misalnya Ibu itu pernah pada waktu mapel bahasa Indonesia atau mapel IPAS itu terkadang saya melakukan pembelajaran itu di luar ruangan ya Bu ya, tidak di dalam kelas. Kemudian saya juga menggunakan video pembelajaran, kemudian saya mengajak siswa-siswa saya Bu untuk pergi ke perpustakaan mencari bahan bacaan yang sesuai dengan materi. Kemudian terkadang saya membuat proyek, kemudian anak-anak mengamati, kemudian berdiskusi. Kemudian saya juga pernah Bu, mengemas bentuk materi saya menjadi ini game seperti ular tangga, mencocokkan gambar dengan pertanyaan yang saya buat secara acak. Seperti itu Bu Hanif.
Oh begitu, pastinya seru sekali nggih Bu Irma nggih. Jadi anak itu antusias dalam pembelajarannya Bu Irma. Lalu menurut Bu Irma, apa kira-kira metode pembelajaran yang Bu Irma jelaskan itu dapat dilaksanakan atau diterapkan pada pelajaran matematika, Bu? Mungkin saya kira bisa ya Bu ya, bisa, insya Allah bisa Bu. Oh begitu. Lalu apa yang ingin Bu Irma lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya kira saya ingin merubah strategi Bu. Kemudian metode pembelajaran yang pada pembelajaran matematika yang saya terapkan selama ini. Baik Bu Irma, jadi sekarang lanjutnya ke rencana Bu Irma sendiri untuk merubah strategi atau metode pembelajaran matematika yang ingin Bu Irma terapkan kepada murid Ibu. Mungkin saya akan merencanakan sebuah metode dengan cara mengajarkan matematika yang bervariatif, Bu. Yang menyenangkan serta mengemas tugas itu menjadi permainan yang menarik minat siswa seperti itu, Bu. Saya sependapat dengan Bu Irma yang dikatakan itu tadi. Kemudian bagaimana Bu Irma menerapkan pembelajaran matematika yang bervariatif itu, Bu? Mungkin gini ya Bu, saya ingin menggunakan mencoba memberikan materi yang lebih konkret, yang real tentunya. Misalnya kalau materinya itu tentang luas dan keliling bangun datar, saya memberikan contoh nyata. Misalnya saya mengajak anak-anak untuk mengukur luas, misalnya luas atau keliling ruang kelas. Kemudian lapangan voli atau saya dapat menggunakan alat peraga Bu yang ada di sekolah saya. Seperti itu Bu. Wah, saya setuju sekali dengan pendapatnya Bu Irma. Kemudian lalu bagaimana caranya Bu Irma tersebut mengemas tugas yang diberikan kepada murid sehingga menjadi sebuah permainan, Bu Irma? Oke Bu, seperti ini Bu. Saya misalnya menghitung luas dan keliling ruang kelas dan halaman. Saya mengamati apakah murid saya sudah paham atau belum. Setelah anak sudah paham, saya akan membentuk karena dari 21 siswa ya 4 kelompok. Lalu dalam setiap kelompok itu saya beri tugas untuk mengemas dalam bentuk permainan seperti ular tangga. Jadi nanti setiap kelompok itu bermain ular tangga, kemudian setiap kelompok nanti di sebuah angka ada soal tentang luas atau keliling bangun datar yang harus diselesaikan. Selanjutnya nanti yang kelompok yang menang itu akan bermain lagi mewakili kelompoknya untuk bermain dengan kelompok yang lain. Seperti itu Bu. Wah, saya sangat mendukung sekali Bu Irma. Semoga bisa Bu Irma melaksanakannya. Kemudian apa Bu Irma komitmen terhadap rencana ini selanjutnya? Tentunya saya punya komitmen di Bu Hanif terhadap rencana saya tadi. Saya akan melaksanakannya dengan murid-murid saya tentunya. Saya akan semoga murid saya nanti lebih bersemangat dan antusias lagi Bu Hanif dalam pembelajaran matematika. Selain itu Bu, mungkin dukungan apa saja yang Bu Irma perlukan dalam kegiatan ini? Tentunya dukungan itu dari sarana dan prasarana yang ada di sekolah, Bu. Kemudian saya memerlukan alat peraga juga yang saya kemas dalam bentuk permainan ular tangga tadi, Bu. Baik Bu Irma. Untuk akhir dari sesi ini, kira-kira bisa disimpulkan apa Bu dari percakapan ini, Bu Irma? Ya, tentunya saya sangat senang ya Bu Hanif, saya mendapatkan solusi bagaimana saya dapat mengatasi masalah tadi ya tentang murid saya yang kurang antusias. Kemudian saya menemukan metode ya pembelajaran yang pada akhirnya berpusat pada murid dan memberikan contoh yang konkret dalam kehidupan sehari-hari sehingga itu bisa membuat murid antusias. Saya memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah seperti alat pembelajaran, LCD proyektor, internet,
itu akan membuat siswa semangat seperti itu, Ban. Oke, kira-kira kapan nih rencana ini bisa dilakukan, Bu Irma? Saya kira bisa secepatnya, Bu. Mungkin dalam minggu ini ya, tentunya dalam pembelajaran mapel matematika, Bu Hanif. Baik Bu, kalau begitu kita nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi di minggu depan. Saya ingin cerita dari Bu Irma bagaimana hasil setelah Bu Irma itu tadi menerapkan rencana Bu Irma itu terhadap murid-muridnya. Terima kasih ya Bu Irma atas kesempatan kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga terima kasih ya Bu Hanif untuk waktunya. Sama-sama.